Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak ya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang momen gaya atau dikenal dengan torsi. Kalau dilihat dari katanya, itu katanya, dari kata-katanya gitu kan, momen gaya itu adalah sebuah momen gaya. Ketika pada waktu itu si gaya tersebut memiliki sebuah momen, nah gitu, makanya disebut momen gaya. Nah contohnya kita ketika mau membuka pintu, pintu itu kan ada engselnya ya. Jadi ketika kita dorong itu berarti kita memberikan gaya terhadap pintu tersebut. Nah si pintu tersebut bergerakan, nah, terbuka gitu. Dia itu kalau diteruskan pintu tersebut akan muter ya, dengan pusat lingkaran itu di engselnya kan gitu. Nah pada saat kita memberi gaya mendorong pintu tersebut bergerak. Nah disitulah saat terjadinya momen gaya. Di sebuah gaya itu memiliki sebuah momen, nah gitu, sehingga gaya tersebut menyebabkan pintu bergerak, berputar gitu ya. Nah gitu, kayaknya disebut momen gaya atau torsi ya. Torsi itu bahasa ringkasnya ini ya, bahasa ringkasnya torsi gitu, biar tidak terlalu banyak huruf yang ditulis. Jadi momen gaya atau torsi adalah sebuah momen ketika sebuah gaya itu ya dia itu eksis menjadi sebuah gaya. Jadi gaya tersebut menjadikan sebuah benda itu bergerak, berputar gitu. Makanya disebut momen gaya. Makanya kalau sebuah mobil itu suka diperiksa itu mesinnya. Di mobil ini torsinya berapa? Nah, di torsi mobil itu berarti torsi ketika dia menghentak. Nah, ketika bannya itu berputar, menghentak langsung cepat. Nah, gitu itu ukuran torsi ya. Jadi kalau kita ngegas mobil, kemudian mobil tersebut itu langsung lari. Nah, ada yang susah larinya ketika digas, nah, itu torsinya kecil. Nah, kalau torsi mobil itu besar, ketika digas sedikit pun dia langsung lari kenceng. Nah, gitu. Jadi bisa disebut juga torsi itu adalah hentakan ya, hentakan. Nah, itu momen gaya atau torsi. Ya. Ya tergantung gayanya biasanya. Kalau gayanya besar ya, nah, pasti hentakannya juga besar ya. Jadi kalau kita dorong pintu dengan tenaga yang besar, berarti itu kita menciptakan gaya terhadap pintu tersebut dengan besar. Maka pintu tersebut dengan akan cepat terbukanya. Tapi kalau kita dorong pelan-pelan ya, gerakan pintunya juga pelan gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang torsi tersebut. Kita akan menghitung dengan rumusnya ya. Kita akan cari jumlah gaya-gayanya. Kalau misalkan gayanya tidak hanya satu ya, misalkan kita dorong pintu dari dalam, kemudian ada yang dorong pintu dari luar. Nah, ini pintu ini jangan dibuka, kata yang di luar. Kata kita karena ingin keluar kita buka pintunya gitu, saling mendorong seperti itu. Nanti siapa yang menang? Nah gitu biasanya tergantung kepada besar gayanya. Kalau tenaga kita kecil, gaya kita kecil ya kalah dengan gaya yang besar kalau gayanya berlawanan. Nah itu juga nanti kita akan menyelesaikan soal-soal dari sebuah benda yang diberikan oleh beberapa gaya yang berlawanan juga bisa, yang searah juga bisa. Jadi kita bisa mendorong pintu itu karena pintu ini berat, kita butuh bantuan orang lain. Nah berarti kita kan searah itu gayanya. Kemudian pada suatu saat ketika orang yang di dalam ingin keluar, orang yang di luar ingin ke dalam, nah kadang-kadang seperti itu saling mendorong. Nah, itu berarti gayanya tidak searah. Nah, kalau misalkan gayanya sama dan misalkan jarak ke pusat porosnya itu juga sama, ya bisa saja pintu itu tidak terbuka. Ya tidak terbuka karena ada yang mendorong keluar, ada yang mendorong ke dalam. Kalau hasil torsinya sama. Kalau hasil torsinya berbeda ya, hasil torsi yang lebih besar itu akan membuat pintu tersebut bergerak sesuai dengan yang diinginkan oleh torsi yang lebih besar gitu. Itu ya. Intronya cukup bertele-tele gitu. Kita langsung saja ya ke penjelasan dan pemaparan berikut ini. Nah ini dia ya,
Momen gaya dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi ini ada sebuah gambar yang berwarna kuning, itu seolah-olah kita melihat pintu dari atas. Nah gitu. Nah, ketika kita mendorong pintu gitu ya, ketika kita mendorong pintu, maka kita memberikan gaya terhadap pintu tersebut ya. Ketika kita mendorong pintu, itu kita sedang memberikan gaya terhadap pintu tersebut. Ini digambarkan kita melihat pintu dari atas, yang titik O itu, disitu kan ada sebuah titik hitam, kemudian dikasih tanda O gitu. Itu adalah engselnya atau pusat putarannya. Kemudian kita memberi gaya F, memberi gaya F gitu. Nah di situ kan ada O, ada L, ada F ya. O itu adalah pusat putarannya, L itu adalah lengan gayanya. Jadi jarak dari titik poros menuju garis gaya. Nah, gitu. Jadi kalau kita mendorong pintu itu agak mendekat dengan engselnya, berarti L-nya kecil. Kemudian ketika kita mendorong pintu itu agak jauh dari titik porosnya, berarti L-nya itu panjang gitu ya. L-nya besar gitu. Dapat kita rasakan kalau kita mendorong pintu itu dekat engselnya agak berat. Tapi kalau kita mendorong pintu itu agak jauh dari engselnya, agak ringan tenaga yang kita keluarkan, tenaga yang kita gunakan gitu. Nah ini juga akan dapat kita rasakan berbeda apabila cara mendorongnya itu lurus, tegak lurus terhadap L dan miring gitu. Kita dorong pintu tegak lurus terhadap L-nya, maka itu akan lebih ringan daripada kita dorong pintu dengan gaya yang miring gitu. Nah, makanya kalau kita dorong pintu itu tegak lurus terhadap L-nya, rumusnya hanya TO sama dengan L kali F. Itu lihat di atas. Gitu ya. Tapi kalau tidak tegak lurus, rumusnya menjadi TO sama dengan L kali F sin alpha. Sebetulnya yang atas juga L kali F sin alpha, tegak lurus juga sebetulnya rumusnya L kali F sin alpha. Tapi karena tegak lurus itu alpanya 90 derajat, jadi sin 90 kan 1. Jadi kalau tegak lurus rumusnya hanya L kali F saja. Padahal di sana ada L kali F sin alpha, tapi sin alpanya implisit. Karena percuma walaupun ditulis sin alpha, tetap hasilnya itu segitu. Tetap hasilnya L kali F kali 1 gitu kan. L kali F kali 1 sebetulnya. Di kali satunya nggak usah ditulis. Karena sin 90 adalah 1 gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara L kali F dengan L kali F sin alpha. Kalau sudutnya 90 derajat atau tegak lurus. Tapi di sini dikatakan gaya tidak tegak lurus L kali F sin alpha. Sebetulnya sama saja, yang atas juga sin alpha. Cuma sin alpanya tidak ditulis karena sin alpanya hasilnya 1. Kalau yang bawah kan tidak 90 derajat. Kalau tidak 90 derajat atau tidak tegak lurus, maka sin alpanya hasilnya tidak 1 kan. Itu sehingga sin alpanya muncul ketika kita memberi gaya tidak tegak lurus terhadap lengan gayanya gitu. Itu aja sih perbedaannya. Jadi ketika kita memberi gaya yang tegak lurus terhadap lengan gaya dan kita memberi gayanya itu miring terhadap lengan gaya. Kita dorong pintu itu tegak lurus ya. Itu akan lurus aja dengan pintunya ya gitu. Artinya lurus itu tegak lurus dengan
lengan gayanya, maka itu akan lebih ringan daripada kita dorong pintu dengan miring kan gitu. Oke? Nah, nanti kita akan lebih paham mungkin ketika atau sambil kita mengerjakan soal-soalnya ya. Jadi ini kan baru kita mengenali momen gaya itu apa ya. Jadi masih kaku lah pemahamannya atau ada yang langsung paham gitu ya. Karena ini juga adalah sebuah materi yang masih mudah ya untuk dipahami. Apalagi nanti kalau sudah berjalan beberapa soal kita kerjakan ya pastinya akan lebih paham ya. Oke, itu ya. Jadi di sini juga kita bisa lihat definisi dari momen gaya. Pengertiannya adalah momen gaya atau yang disebut torsi merupakan gaya yang ditimbul akibat berputarnya suatu benda. Nah ini juga agak terbalik ya kata-katanya, harusnya gini. Kalau kita lihat kata-kata ini, gaya yang timbul akibat berputarnya suatu benda. Harusnya kan berputarnya suatu benda akibat adanya sebuah gaya. Nah harusnya gitu. Jadi berputarnya pintu karena kita dorong kan gitu. Jadi kata-katanya itu harusnya adanya sebuah putaran benda akibat adanya suatu gaya. Nah gitu. Tapi kebanyakan definisi di buku-buku atau di internet atau di website itu nulisnya kayak gini. Tapi sebetulnya kalau kita memahami apa itu momen gaya, ya benda itu berputar karena diberikan sebuah gaya terhadap benda tersebut. Sehingga kata-kata yang benar itu adanya putaran suatu benda akibat adanya sebuah gaya. Nah, gitu. Itu bisa dikatakan momen gaya. Nah, di sana sebuah gaya memiliki sebuah momen untuk memutar sebuah benda. Nah, gitu. Makanya disebut momen gaya. Atau supaya lebih ringkas dinamakan torsi. Nah, gitulah. Nah, besarnya gaya yang bekerja mengakibatkan benda berotasi. Nah itu ya. Ya jadi gayanya juga harus sebanding dengan dengan berat bendanya itu. Jadi kalau memutar pintu yang berat sama anak bayi juga tidak akan berputar pintunya karena gayanya terlalu lemah. Jadi di sini dikatakan besarnya gaya yang bekerja mengakibatkan benda berotasi. Besar momen gaya dihitung berdasarkan sumbu putaran dan letak gayanya. Oke, di letak sumbu putaran ya, sumbu putaran itu engselnya ya, titik porosnya itu. Nah, itu tergantung kepada ketika kita memberi gaya itu di dekat porosnya atau jauh dari porosnya. Gitu kan sudah dijelaskan tadi. Kalau dekat dengan porosnya ya agak berat. Kalau jauh dari porosnya agak ringan karena memiliki lengan momen yang cukup besar. Jadi momen gaya itu tergantung kepada besar gayanya dan lengan momennya serta sudut kemiringannya. Gitu. Kalau kita lurus ya enteng lagi. Kalau agak miring ya agak berat. Gitu. Coba aja kamu dorong pintu agak miring ya pasti agak susah gitu. Nah itu ya, jadi persamaannya juga masih sederhana, hanya L dikalikan F saja, lengan momen dikalikan gayanya. Jadi kalau kita pakai tenaga besar akan mengakibatkan torsi yang besar juga. Kemudian kalau lengan momennya panjang akan mengakibatkan torsi yang besar juga. Nah itu kalau dilihat dari persamaannya. Ya itu. Ya, momen gaya ya seperti itulah kira-kira pengertian dan rumusnya ya sudah dibahas barusan. Oke, kita langsung saja ke soal-soalnya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung japri atau kalian WA, kalian komen di bawah video ini boleh ya, atau kalian hubungi langsung ke Telegram juga boleh. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, sebelum berlanjut ke soalnya kita juga perlu tahu bahwa momen gaya ini apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Salah satunya ketika kita membuka murbaut pakai kunci pas ya, pakai kunci Inggris atau pakai kunci pas gitu.
Kalau kunci itu kan gagangnya pendek, itu kan kita akan susah membuka mur bautnya itu. Ya, membuka baut dari mur ketika kunci pas yang kita gunakan gagangnya pendek kan akan agak sulit karena lengan gayanya pendek. Tapi kalau gagangnya panjang kan kita membuka baut itu akan lebih mudah karena terbantu dengan lengan momen yang panjang itu. Ya, begitu juga ketika membuka pintu ya. Ketika agak jauh dengan engselnya kita mendorong akan lebih ringan ya kita membuka pintu gitu karena terbantu dengan lengan momen yang panjang. Oke. Terus kemudian bagaimana kalau kita misalkan tidak kuat nih membuka sebuah baut yang sangat besar dengan kunci pas ya kita perlu tenaga tambahan. Nah, ketika ada beberapa tenaga tambahan atau ada gaya tambahan, nah itu juga nanti momen gayanya tinggal dijumlahkan saja ya gitu. Jadi persamaan rumusnya ada kalau gaya pertama hasil torsinya berapa, gaya kedua hasil torsinya berapa. Nah, itu tinggal dijumlahkan saja. Atau kalau berlawanan bagaimana? Ya tinggal dikurangkan. Misalkan kita ingin membuka pintu, sementara di arah berlawanan ingin menutup pintu. Nah, tinggal tenaga yang lebih besar yang mana? Yang menghasilkan momen gaya yang lebih besar yang mana? Nah, itu nanti yang akan menang gitu. Ketika memutarkan sebuah benda gitu. Jadi kalau berlawanan arahnya tinggal dikurangkan saja. Dalam hal ini benda berputar itu nanti akan ada dua arah yang berlawanan. Yang pertama yang searah dengan putaran jarum jam. Yang kedua yang berlawanan arah jarum jam berputar itu. Nanti momen gaya yang menyebabkan benda itu berputar searah jarum jam dikasih tanda positif aja. Nah, kemudian untuk momen gaya yang menghasilkan benda berputar berlawanan arah jarum jam tinggal dikasih tanda negatif saja. Gitu aja. Tapi di dalam beberapa buku ada beberapa dosen dan guru juga ada yang memberi perjanjian berlawanan arah jarum jam positif, searah jarum jam negatif. Tapi kita perjanjiannya searah jarum jam positif aja ya, biar lebih mudah dipahami. Berlawanan arah jarum jam negatif. Gitu. Itu hanya arah saja untuk menentukan jumlah dari beberapa momen gaya yang terjadi. Itu ya. Bapak kira itu cukup ya untuk pemahaman tentang momen gaya dan beberapa persamaan dan rumusnya yang sudah kita bahas barusan. Cukup untuk sebagai bekal kita mengerjakan soal-soal tentang momen gaya ini. Oke ya, langsung saja kita hadapi. Kita hadapi. Ya, kita bersamai gitu ya beberapa soal berikut ini. Baik, kita lihat soal yang pertama. Ya, kita baca langsung. Sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 140 cm. Nah, pada batang bekerja 3 gaya, masing-masing 20 Newton, 10 Newton, dan 40 Newton. Jadi ini ada sebuah batang, panjangnya 140 cm. Nah, kemudian pada batang tersebut bekerja 3 buah gaya. Gaya yang pertama besarnya sebesar 20 Newton, F1, arahnya ke atas itu ya. Gaya yang kedua arahnya ke bawah sebesar 10 Newton. Dan gaya yang ketiga arahnya ke bawah lagi sebesar 40 Newton. Nah, pertanyaannya adalah besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya. Nah, jadi akibat ketiga gaya ini batang tersebut berotasi terhadap pusat masanya. Jadi pusat masanya itu sebagai sumbu putarnya, sebagai asnya, sebagai porosnya. Jadi benda ini, batang ini berputar akibat dari adanya 3 gaya ini dan berputarnya itu di titik pusat masanya. Nah,
pusat masanya berarti ya di tengah-tengah. Kalau benda ini kan homogen ya, tidak ada kata-kata lain, berarti bendanya homogen ya. Kalau benda homogen berarti titik pusat masanya di tengah-tengah. Kalau misalkan panjangnya 140 cm, berarti titik putarnya di 70 cm ya dari sebelah kiri dan 70 cm dari sebelah kanan. Tengah-tengah berarti ya, karena batangnya homogen. Oke, besar momen gayanya berarti berapa? Kita jumlahkan ya semua momen gaya yang terjadi. Karena di sini ada 3 buah gaya, berarti momen gaya yang terjadi juga ada 3 ya. Nah, jadi kita hitung masing-masing momen gayanya, kemudian kita jumlahkan, gitu ya. Oke, kita hitung momen gaya yang pertama, yang diakibatkan oleh gaya yang pertama. Gaya yang pertama itu nilainya adalah 20 Newton. Nah, berarti tinggal pakai rumus to sama dengan F kali R atau F kali L ya, sama saja ya. Ada yang menyebut tangan momen itu pakai L, pakai R, sama saja maksudnya itu ya. Jadi to yang pertama berarti F1 kali R1. Jadi F1-nya 20 Newton ya. R1 itu jarak dari pusat putaran ke gaya tersebut. Gaya F1 kan ada di ujung sebelah kiri. Nah, ke tengah-tengah bendanya kan 70 cm. Nah, ya kan? 70 cm itu kan 0,7 meter. Nah, jadi to 1 itu berarti 20 dikali 0,7. Nah, to 2-nya berapa? To 2-nya berarti F2-nya berapa? F2-nya 10 Newton. Nah, F2 itu ke titik tengah jaraknya berapa? Kalau dari F2 ke F3 100 cm, berarti dari F2 ke F1 kan 40 cm. Nah, tinggal 40 cm ditambah dengan 30, kan 70 tengah-tengahnya. Jadi F2 itu lengan momennya 30 cm atau 0,3 meter gitu ya. Jadi torsi yang kedua adalah F2 dikali R2. F2-nya berapa? F2-nya 10 Newton, R2-nya 0,3. Jadi torsi kedua 10 kali 0,3 gitu. Nah, itu untuk torsi yang kedua. Kemudian kita hitung untuk torsi yang ketiga. Torsi yang ketiga berarti akibat dari gaya yang ketiga. Gaya yang ketiga berapa? 40 Newton. Lengan momennya berapa? Ya, dari gaya yang ketiga tersebut ke pusat putarannya jaraknya berapa? Nah, berarti kalau dari F3 ke pusat putaran, berarti jaraknya 70 cm atau 0,7 meter. Maka untuk torsi yang ketiga, cukup dikalikan antara gaya dengan lengan momennya. Gayanya 40, lengan momennya 0,7. Jadi R3 atau torsi 3 ya, yaitu per hasil kali dari 40 kali 0,7 gitu. Nah, sudah, itu tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya ke jumlah seluruh torsinya. Jadi setelah kita lihat gambar penyelesaiannya di sana, jumlah seluruh torsi berarti sigma to. Nah, gitu. Keseluruhan sigma to O gitu kan. O itu adalah titik pusat putarannya ya, yang berwarna kuning di tengah batang itu ya. Titik pusat putarannya di sana. Ya. Nah, kita tentukan dulu arah putarannya kemana. Nah, kita tentukan arah putarannya itu adalah penyebab benda itu berputar itu siapa? Ya gayanya gitu. Jadi kalau gayanya menyebabkan berputar searah jarum jam, nanti tandanya plus.
Kalau gayanya menyebabkan berputar berlawanan arah jarum jam itu nanti tandanya minus. Nah, di gambar penyelesaian kalau kita bisa lihat di sini ya. Di sana ada tanda panah merah. Yang F1 tanda panah merahnya ke kanan. Itu membuktikan bahwa F1 menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Makanya tanda panahnya ke kanan. Ya, kan titik pusat putarannya di tengah. Jadi kalau kita kasih gaya ke atas, pasti batang tersebut akan berputar searah jarum jam. Untuk F1 ya. Nah, untuk F2, ketika kita kasih gaya ke bawah, F2 kan arahnya ke bawah. Sementara pusat putarannya di tengah-tengah, maka gaya ke bawah F2 itu akan menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Makanya nanti F2 hasil torsinya akan minus. Gitu, karena menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Makanya di F2 itu ada tanda panah merah arahnya ke kanan tapi dari bawah, jadi berputarnya berlawanan arah jarum jam itu. Nah, jadi F2 menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Makanya nanti torsi 2 tandanya minus. Nah, untuk F3, walaupun arahnya ke bawah, dia ada di sebelah kanan pusat putaran. Sehingga F3 akan menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Nah, F3 itu tujuannya sama dengan F1, yaitu memutar benda searah jarum jam. Makanya F1 dengan F3 itu tandanya positif hasil torsinya nanti. Makanya nanti torsi 1 dijumlahkan dulu dengan torsi 3 karena arahnya searah. Itu arahnya itu menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Jadi F1 mengakibatkan torsi 1 itu dijumlahkan dengan yang mengakibatkan torsi 3. Karena torsi 1 dengan torsi 3 itu searah arah putarannya. Nah, gitu. Setelah dijumlahkan torsi 1 dan torsi 3 nanti dikurangi dengan torsi 2. Kenapa dikurangi torsi 2? Karena torsi 2 menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Makanya sigma TO-nya itu adalah torsi 1 ditambah torsi 3 dikurangi torsi 2 gitu. Kita lihat ya di bawah gambar penyelesaiannya. Sigma TO F1 kali R1, nah itu torsi 1. Plus F3 kali R3, nah itu torsi 3. Nah, didahulukan yang searah ya. Torsi 1 dan torsi 3 kan searah, positif. Searah jarum jam, jadi jumlahkan dulu. Torsi 1 dan torsi 3. Nah, torsi 1 itu F1 kali R1, torsi 3 F3 kali R3. F1-nya 20, R1-nya 0,7. Jadi torsi 1 20 kali 0,7, hasilnya 14. Torsi 3 40 kali 0,7, hasilnya 28. Nah, jumlah itu dikurangi oleh torsi 2. Torsi 2 adalah 10 kali 0,3, hasilnya 3. Nah, jadi torsi 1 14 ditambah torsi 2 28 dikurangi torsi 1 14 ditambah torsi 3 28 dikurangi torsi 2 3. Jadi hasilnya adalah 39. Ya. Tandanya plus. Kalau hasilnya plus berarti benda tersebut berputar searah jarum jam. Gitu. Kalau hasilnya minus berarti benda tersebut berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, karena ini plus hasilnya berarti bendanya berputar searah jarum jam sebesar 39 Newton meter. Jumlah torsinya ya. Jadi jumlah torsi dari keadaan ini adalah 39 Newton meter berputar searah jarum jam gitu. Jawabannya berarti yang B, 39 Newton meter ya. Karena di soalnya hanya ditanyakan besar momen gayanya, tidak ditanyakan arah putarannya gitu. Ya udah gitu. Itu penjelasan untuk
soal nomor 1 ya. Cukup lama ya menjelaskan tentang ini. Padahal ya kalau kalian sudah bisa ya nggak akan selama ini. Karena ini kan menjelaskan, jadi lama. Nah, sebetulnya ketika kalian mengerjakan soal sesungguhnya itu implisit ya. Penjelasan ini. Kalau kalian sudah mahir ya akan cepat mengerjakan ini ya. Oke, itu untuk soal yang pertama. Nah, kalau ada pertanyaan japri saja ya. Nanti pasti Bapak bahas dan jawab ya sampai kalian puas gitu, sampai kalian paham insya Allah ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, langsung saja kita baca ya. Di sini ada gambar sebuah kunci Inggris yang sedang dipakai untuk mengencangkan baut atau membuka baut nih. Kunci Inggris sepanjang 50 cm digunakan untuk memutar sebuah baut ya dengan gaya membentuk sudut seperti pada gambar. Jadi sudutnya terbentuk 30 derajat ya. Nah. Kemudian gaya yang diberikan adalah 80 Newton. Pertanyaannya adalah berapa besar momen gaya yang terjadi? Nah gitu ya. Jadi di sini ada sudut kemiringan 30 derajat. Jadi nanti pakai persamaan FL sin theta. Nah, gitu ya. FL sin alpha. Pokoknya theta alpha ya itu juga ya. Jadi ada yang pakai theta sudut itu ya. Ada yang pakai alpha sudut itu ya. Kemudian panjang lengan momen juga ada yang pakai L, ada yang pakai R gitu ya. Jadi makanya ini berlaku di sini apalah arti sebuah nama. Yang penting kan maksudnya itu. Kita kan kadang satu orang itu mempunyai beberapa nama gitu. Padahal barangnya itu juga kan. Kalian mungkin kalau di rumah gitu, nama panggilan oleh orang tua kalian itu berbeda dengan nama panggilan oleh teman kalian. Padahal barangnya ya kamu itu. Makanya satu maksud itu bisa saja mempunyai beberapa nama untuk beberapa orang yang berbeda. Mungkin saja orang tuamu memanggil kamu dengan sayang atau dengan apa ya, dengan panggilan kesayangan orang tua. Oleh temanmu ya dengan panggilan ejekan temanmu biasanya kan. Nah, oleh pacarmu ya beda lagi panggilannya kan. Padahal ya kamunya ya kamu tidak berubah. Makanya di sini ada lengan momen itu ada yang pakai L, ada yang pakai R, tergantung orang sukanya pakai huruf apa gitu ya. Kemudian sudut juga ada yang pakai theta, ada yang pakai alpha, ya tergantung kesukaannya orang pakai alpha atau theta gitu. Padahal ya maksudnya itu tuh juga kan gitu. Jadi kalau kita sudah paham ya kita akan tidak akan pusing ya, tidak akan keliru untuk memahami maksudnya gitu. Mau pakai L mau pakai R ya itu juga maksudnya adalah panjang lengan momen kan gitu. Oke ya ngelantur. Nah. Di sini kan sudutnya 30 derajat dan gayanya 80 Newton ya. Pertanyaannya besar momen gaya yang terjadi ya sudah tinggal masukkan saja ke rumus momen gayanya ya. Jadi momen gaya adalah torsi ya. To di sana sama dengan F kali L kali sin theta. F-nya adalah 80 dan L-nya lengan momennya adalah berapa? 0,5 ya. Karena di soalnya kan 50 cm. 50 cm dijadikan meter dulu menjadi 0,5 meter. Nah, jadi 80 dikali 0,5 meter dikali sin 30 ya karena sudutnya 30 derajat ya. Jadi 80 dikali 0,5 dikali 0,5 karena sin 30 adalah 0,5. 80 kali setengah berarti sama aja dengan 80 kali seperempat ya. Hasilnya adalah 20 Newton meter. Nah, jawabannya adalah 20 Newton meter. Jawabannya yang D ya. Ini cukup mudah ya soal ini. Oke, itu untuk pembahasan soal yang kedua.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia soal berikutnya ya. Kalau dilihat gambarnya soal yang cukup rumit ya. Oke, tapi tidak ada yang rumit ya. Kalau kalian sudah paham, ini sama aja ya, dasar pemahamannya ya sama dengan soal-soal sebelumnya. Cuma mungkin titik-titik gayanya lebih banyak ya gitu. Kemudian yang diketahuinya juga lebih banyak di sini. Oke, kita lihat gambar soalnya ya. Di sini ada sebuah batang homogen yang diberi gaya 3 buah gaya ya. Ada gaya F1 sebesar 4 Newton, ada gaya F2 yang miring sebesar 6 Newton, dan ada gaya F3 sebesar 6 Newton juga. Nah, pertanyaannya, jika massa batang diabaikan, nah, gitu ya, jadi dianggap tidak ada massanya lah batangnya itu, maka besar momen gaya terhadap titik C. Nah, berarti maksudnya adalah titik C itu sebagai pusat putarannya. Nah, gitu. Jadi kalau F1 ditanya lengan momennya berapa, ya dari F1 ke titik C itu jaraknya berapa, gitu aja. Kalau kita lihat dari gambarnya kan, dari A ke B 1 meter, dari B ke C 1 meter, berarti F1 memiliki lengan momen 2 meter. Dari F1 ke C ya, karena C itu sebagai pusat putarannya. Itu untuk F1. Untuk F2-nya berarti F2 itu letak gayanya ada di D. Nah, berarti dari titik D ke titik C 1 meter. Nah, F2 memiliki lengan momen 1 meter. Dan memiliki sudut 30 derajat. Karena dia memberikan gaya terhadap batang tersebut dengan kemiringan 30 derajat sebelah kanan dari C dengan jarak 1 meter. Nah, kemudian untuk F3-nya itu 6 Newton. Ya. Dengan lengan momennya berarti dari titik E ke titik pusat putaran ke C berarti 1 tambah 1 ya 2 meter. Nah, berarti nanti F1 momen gayanya adalah 4 dikali 2 ya. F2 nah, itu berarti momen gayanya 6 dikali 1 dikali sin 30. Nah, F3 berarti besar momen gayanya 6 dikali 2 gitu ya. Tidak dikali sin theta ya, sebetulnya kali sin theta itu sebetulnya kali sin 90. Itu kan tegak lurus kalau F1 dengan F3. Ya sin 90 nggak usah ditulis karena hasilnya kan 1. Kalau sin 30 mah harus ditulis ya karena tidak satu hasilnya. Sin 30 kan setengah ya gitu. Jadi untuk yang sudutnya miring dengan kemiringan 30 derajat itu dikalikan sin 30 nanti. Oke ya, itu. Jadi ini kita tentukan dulu mana yang menyebabkan berputar searah jarum jam dan mana yang menyebabkan berputar berlawanan arah jarum jam. Itu. Kan titik putarnya di C. Berarti untuk F1 karena arah gayanya ke atas itu akan menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Jadi F1 nanti hasil torsinya positif karena menyebabkan batang tersebut berputar searah jarum jam. Kemudian mana lagi yang positif? Yang positif F2 yang 6 Newton itu ya. Nah, F2 kan posisinya di sebelah kanan C. Nah, dan arahnya menekan ke bawah. Nah, sehingga akan menyebabkan benda berputar searah jarum jam karena titik putarannya kan di C. Jadi antara F1 dengan F2 itu menghasilkan torsi yang menyebabkan
benda berputar searah jarum jam. Jadi F1 dan F2 mempunyai arah yang sama. Ya, dua-duanya nanti positif. Jadi nanti dijumlahkan dulu antara F1 dengan F2 karena memiliki arah yang sama, yaitu searah jarum jam. Nah, untuk F3 ini arahnya beda dengan F1 dan F2. Karena F3 kan adanya di sebelah kanan C. Arah gayanya dari bawah ke atas, sehingga otomatis akan menyebabkan batang tersebut berputar berlawanan arah jarum jam. Gitu. Jadi nanti jumlah torsinya F1 dijumlahkan dulu dengan F2, kemudian hasilnya dikurangi dengan F3. Udah gitu saja. Jadi sigma torque-nya ya F1 plus F2 min F3 torsi 1 plus torsi 2 min torsi 3 gitu. Torsi 1 adalah F1 kali RAC kan ya. RAC itu ya L1-nya gitu ya. Jadi torsi 1 4 kali 2 hasilnya 8. Torsi 2 6 kali 1 kali setengah hasilnya 3. Torsi 3 6 kali 2 hasilnya 12. Jadi kalau dijumlahkan 8 ditambah 3 hasilnya 11 dikurangi 12 8 tambah 3 hasilnya 11 dikurangi 12. Nah, maka 11 kurangi 12 hasilnya min 1 kan. Jadi hasilnya besar momen gayanya 1 Newton meter. Tandanya minus itu menunjukkan benda tersebut berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi torsi 3 itu mengalahkan torsi 1 dan torsi 2. Jadi walaupun sendirian dia kan gayanya besar 6 Newton ya. Di lengan momennya juga cukup panjang gitu. Jadi torsi yang ketiga yang berputar berlawanan arah jarum jam itu mengalahkan torsi 1 dan torsi 2 yang berputar searah jarum jam. Makanya tandanya minus ya, minus 1. Itu artinya 1 Newton meter besar momen gayanya, bendanya berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, karena di soal yang ditanyakan hanya besar momen gayanya, maka jawabannya hanya 1 Newton meter. Tidak ditanya arah putarannya kemana kan gitu. Hanya ditanya besar momen gayanya. Besar momen gayanya 1 Newton meter. Jadi jawabannya yang A. Itu ya. Paham nggak? Oke, kalau kurang paham atau nggak setuju, ada yang tanyakan, japri saja ya. Pasti Bapak bahas ya sampai kalian puas gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Oke, itu untuk soal yang keberapa ya? Soal yang ketiga Pak ya? Iya. Kita ke soal berikutnya. Oke, ini dia soalnya ya. Oke, kita lihat cukup sederhana ya. Tidak lebih rumit ya dari yang tadi. Kita lihat ini ada gambar sebuah batang yang homogen ya. Kemudian pada batang ini diberikan 3 buah gaya. Ada gaya A, FA, dan ada gaya B, FB, kemudian ada gaya C, FC. Nah, pertanyaannya, atau besar gayanya, FA sama dengan FC sama dengan 1 kg. 1 kg. Gaya itu kan Newton satunya, kenapa kilogram ini soal? Ya. 1 kilogram itu sama dengan 10 Newton. Nah, jadi FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton itu harusnya. Kalau gaya. Nah, kalau kilogram kan itu berat ya. Berat atau massa? Kalau berat itu Newton ya. Kalau massa kilogram. Nah, harusnya FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton ya. 1 kilogram kan sama dengan 10 Newton. Jadi kalau kilogram mau dijadiin Newton dikalikan 10 gitu ya. Jadi FA gaya A sama dengan FC gaya C itu sama dengan 1 kilogram itu sama dengan 10 Newton. Jadi nanti diketahuinya FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton gitu ya. Karena 1 kilogram itu setara dengan 10 Newton.
dan FB-nya 2 kilogram atau sama dengan 20 Newton gitu ya. Nah, momen gaya yang bekerja terhadap titik A adalah, jadi soal ini menanyakan momen gaya yang terjadi pada batang ini dengan titik porosnya di titik A. Jadi titik A itu sebagai titik putaran dari putaran batang ini. Ya. Ketika batang ini berputar, titik A sebagai titik pusat putarannya. Jadi gaya A itu sudah dipastikan tidak akan bisa memutar batang karena gaya A itu tepat berada di titik putarnya. Berarti dia tidak memiliki lengan momen. Kalau tidak memiliki lengan momen walaupun gayanya besar, tetap aja dia tidak akan bisa memutar benda tersebut. Karena sama aja kita dengan ingin membuka pintu tapi kita menekan pintu tidak di pintunya tapi di engselnya. Berarti kan kita tidak memiliki lengan momen, maka pintu itu nggak akan terbuka. Ya, kita buka pintu tapi yang ditekan engselnya nggak akan terbuka. Sama dengan batang ini, ketika si FA itu ingin memutar batang tapi dia menekan batangnya pas di titik pusat putarannya di A, berarti nanti FA hasilnya 0, FA nggak usah dihitung nanti. Yang kita hitung FB dan FC-nya saja. Kenapa ya? Karena FA tidak menghasilkan torsi. Yang menghasilkan torsi hanya FB dan FC gitu. Ya sudah, kita langsung saja kerjakan ya. Apa yang ditunggu? Batangnya ini panjangnya 2 meter ya. 1 meter ke tengah dan 1 meter dari tengah ke sisi kanan ya. Jadi 1 meter dari sisi kiri ke tengah dan 1 meter dari tengah ke kanan ya. 2 meter di soalnya juga sudah dikatakan batang homogen tak bermassa sepanjang 2 meter lah gitu ya. Jadi nanti dari titik A ke titik B 1 meter, dari titik B ke titik C 1 meter gitu. Oke, langsung saja ini kerjakan ya. Ini soal yang cukup mudah ya, tidak lebih sulit dari yang tadi. Momen gaya terhadap titik A berarti FA mati. Nah, jadi gaya yang A tidak akan menghasilkan torsi ya, karena nanti kan jadinya 10 kali 0 ya, 0 hasilnya kan gitu. Momen gaya terhadap titik A berarti FA mati, yang bekerja hanya FB dan FC. Nah, gitu. Jadi di antara FB dan FC ini mana yang mengakibatkan benda berputar searah jarum jam? Kita lihat yang FB. Kan pusat putarannya di A. Yang FB itu arah gayanya ke atas. Nah, sehingga yang FB itu nanti akan menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Yang menyebabkan searah jarum jam adalah gaya yang C. Nah, makanya nanti kita hitung yang C dulu. Gaya yang C kan positif, jadi kita hitung yang positif dulu biar mudah ya ngitung matematisnya nanti. Jadi kita cari dulu FC. FC itu kan kita cari dulu torsi yang C ya, yang disebabkan oleh FC gitu kata-katanya ya. Kita cari torsi yang C yang disebabkan oleh gaya C gitu. Gaya C berapa? 10 Newton. Itu kan di soalnya FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton, 1 kilogram ya. FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton. Jadi kita cari dulu torsi C, yaitu FC dikalikan LC ya. LC itu adalah RAC ya. RAC adalah jarak dari A ke C. Itu jarak dari sumbu putar ke titik gayanya. Jadi torsi C adalah 10 kali 2. Hasilnya 20. Dikurangi torsi yang B. Ya. Torsi B adalah besar gaya B dikalikan LB atau RAB ya. Jadi besar gaya B-nya 20, LB-nya adalah 1. Jadi hasilnya 20. Jadi FC gaya C menghasilkan torsi 20, gaya B juga menghasilkan torsi 20. Nah, karena keduanya ini saling menghasilkan berlawanan ya, yang dimana yang C itu menyebabkan benda berputar searah jarum jam, sementara yang B menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Hasil torsi keduanya
itu sama. Hasil torsi yang C 20, hasil torsi yang B juga 20. Kedua-duanya berlawanan arahnya, sehingga 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Maka sudah bisa dipastikan bahwa batang ini tidak akan berputar. Karena kedua torsi yang berlawanan itu sama nilainya. Nah, jadi kalau sama nilai torsinya dan berlawanan arah, otomatis tidak akan menjadikan bendanya berputar. Gitu. Karena memiliki torsi yang sama saling berlawanan. Tuh, maka hasilnya adalah 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Maka momen gaya yang bekerja terhadap titik A pada keadaan benda ini adalah tidak terjadi. Tidak ada momen gaya karena momen gayanya habis saling mengurangi. Nah gitu ya. Maka jawabannya adalah 0 yang A gitu. Nah itu soal-soal untuk momen gaya ya. Mudah-mudahan kalian paham mengenai momen gaya ini setelah kita tadi membahasnya dari mulai awal dan beberapa soal dengan pembahasannya ya. Nah, mungkin ada sedikit materi yang terselip ya. Di sini ada materi momen couple ya. Nah, mungkin nanti kita bahas sedikit dan ada satu contohnya gitu ya. Nah, tapi momen couple ini memang ada ya materi momen couple, tapi biasanya jarang di UN kan atau jarang di UTBK kan ya, di seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu jarang nggak pernah ada apa ya momen couple. Tapi kalau momen gaya itu materinya selalu ada gitu ya. Momen couple ini ada materinya tapi sekilas gitu ya. Perlu kalian tahu ya. Oke, kita bahas ya. Nah, ini dia sekilas materinya ya. Momen couple adalah pasangan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, couple yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen couple. Nah, jadi kalau dilihat dari struktur katanya, dari bahasanya, couple itu kan dari couple ya. Couple itu saling couple gitu ya. Serasi saling mendukung, cocok lah gitu ya, saling menguatkan. Nah, gitu ya. Couple gitu. Jadi momen couple adalah dua buah gaya tersebut berlawanan arah tapi saling mendukung gerakan yang searah. Jadi contohnya nih ada gambarnya ini. Jadi F ini yang satu ke atas, yang satu lagi ke bawah. Jadi ada dua buah gaya yang sejajar tapi arahnya berlawanan. Nah, tapi keduanya itu saling mendukung dengan putaran dengan arah yang sama. Jadi F yang sebelah kiri walaupun arahnya ke atas itu memutar benda searah jarum jam. Nah, F yang ke bawah juga walaupun arahnya ke bawah itu akan memutar benda searah jarum jam. Jadi antara F1 dan F2 itu saling mendukung arah putar benda. F1 menyebabkan benda berputar searah jarum jam, F2 juga menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Jadi couple gitu. Ya. Walaupun arahnya berlawanan tapi couple karena di bendanya itu kan dia memiliki pusat putaran. Jadi pusat putaran bendanya ada di tengah bendanya itu. Jadi seperti benda ini nih, benda yang diputar oleh F1 dan diputar oleh F2. Bendanya berputar di pusat putaran dengan pusat putaran di tengah benda tersebut. Nah, maka keadaan ini atau dua buah gaya ini memiliki nilai couple ya gitu ya. Menghasilkan sebuah momen couple gitu. Untuk menghitungnya memakai persamaan M sama dengan F kali D. Jadi momen couple itu pakai huruf M ya. Jadi M itu adalah momen couple Newton meter ya. F itu gayanya, kemudian D panjang lengan gayanya. Jadi D-nya itu adalah jarak antara kedua gayanya. Bukan jarak dari titik porosnya ya. Jadi jarak antara kedua gaya tersebut berapa jaraknya. Nah, itu adalah D-nya gitu. Jadi momen couple persamaannya adalah M sama dengan F kali D. Mudah ya. F-nya cukup satu saja. Misalkan
F ke-1 gayanya 10 Newton. F kedua gayanya 10 Newton juga. Gayanya itu sama karena couple ya. F1 10 Newton, F2 juga harus 10 Newton. F1 5 Newton, F2 juga harus 5 Newton. Dan harus sejajar itu. Tetapi berlawanan arah dan menyebabkan saling mendukung terhadap arah putaran benda yang sama. Nah, gitu. Itu namanya momen couple gitu. Oke ya. Ya, contohnya misalkan F1 5 Newton, F2-nya juga harus 5 Newton. Nah, jarak antara F1 dan F2 misalkan 3 meter. Nah, berarti tinggal dikalikan 5 kali 3 saja. Nah, jadi gayanya cukup diwakilkan dengan nilai gayanya. Jadi tidak karena gayanya 2, 5 Newton dan 5 Newton, nanti 5 kali 5. Enggak, cukup 5 gitu nanti di rumusnya itu. Jadi M sama dengan F kali D. M-nya adalah momen couple, F-nya adalah gaya yang dimiliki oleh kedua gayanya, besar gaya yang dimiliki oleh kedua gayanya, dan D adalah jarak antara kedua gaya tersebut. Gitu ya. Jadi sederhana lah, mudah dipahami. Nah, kemudian nanti ada hasil arah putarannya. Jadi kalau kedua buah gaya tersebut menghasilkan arah putaran searah jarum jam, maka momen couple itu bernilai positif. Dan apabila kedua buah gaya tersebut menghasilkan arah putaran yang berlawanan arah jarum jam, maka momen couple tersebut bisa bernilai negatif. Nah gitu. Terus kemudian kalau ada di dalam satu soal itu atau dalam satu kejadian itu ada beberapa couple, ya. Jadi tidak hanya satu couple, tapi ada beberapa couple. Kalau couple kan 2 buah gaya, mungkin ada 4 buah gaya. Nah, 4 buah gaya itu menciptakan 2 buah couple, momen couple. Nah, nanti tinggal digabungkan saja, tinggal dijumlahkan beberapa couple tersebut. Jadi nanti di hasil perhitungannya memakai momen couple total gitu ya. Jadi momen couple pertama dijumlahkan dengan momen couple kedua, dijumlahkan lagi dengan momen couple selanjutnya gitu ya. Tergantung ada berapa couple di sana. Nah, mungkin itu ya untuk materi momen couple ya, cukup mudah dipahami ya. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana soal dari momen couple ini. Oke, ini dia soalnya ya. Jadi di sini ada sebuah gambar yang menampilkan sebuah batang yang dikenai oleh 4 buah gaya. Nah, dari 4 buah gaya itu kalau kita lihat nilainya ada 2 jodoh ya. Ada 2 buah couple ya. Di mana F1 dengan F3 itu sama gayanya ya. F1 8 Newton, F3 juga 8 Newton. Arahnya berlawanan, F1 ke atas, F3 ke bawah, dan sejajar gitu posisinya. Kemudian ada F2 dengan F4. Nah, itu juga couple ya, karena nilai gayanya itu sama, 12 Newton. Di mana F2 arahnya ke atas dan F4 arahnya ke bawah. Nah, F2 dan F4 juga posisinya sejajar gitu. Dan arah gayanya berlawanan. Gitu. Maka benda ini itu dikenai gaya oleh 4 buah gaya yang yang menjadikan 2 buah couple dari 4 buah gaya itu. Ada jadi 2 jodoh lah gitu ya. F1 dengan F3 saling couple, F2 dengan F4 juga saling couple. Nah, F1 dengan F3 ini menyebabkan benda berputar kemana? Kalau kita lihat berarti F1 dan F3 menyebabkan benda berputar searah jarum jam ya. Kemudian F2 dan F4 juga menyebabkan benda berputar searah jarum jam. Jadi 2 buah couple ini couple lagi. Jadi dua jodoh ini saling mendukung semuanya ya. Jadi ini 2 buah couple yang couple gitu. 2 buah couple yang couple gitu. Pertanyaannya, tentukan besar momen couple pada batang AD. Jadi berapa besar momen couple yang terjadi pada benda tersebut ya, setelah dikenai 2 buah couple ini gitu. Ya udah tinggal
jumlahkan saja ya. Karena kedua kapal ini menyebabkan benda berputar searah jarum jam, jadi nanti hasilnya positif dua-duanya ya. Nah, kita hitung kapal yang pertama untuk M1, dan kita hitung juga untuk kapal yang kedua untuk M2. Nanti M1 hasilnya berapa, M2 hasilnya berapa, tinggal dijumlahkan saja, karena kedua-duanya menyebabkan batang tersebut berputar searah jarum jam, sehingga nilai momen couple-nya dari kedua buah momen couple tersebut positif gitu ya. Udah langsung saja dihitung ya. Untuk couple yang pertama berarti antara F1 dengan F3. Berarti rumusnya kan tadi M sama dengan F kali D kan gitu ya. Nah, gayanya itu 8 ya. Kemudian jarak antar kedua gayanya 1 plus 1 2, berarti 8 kali 2. Untuk kapal yang pertama hasilnya adalah 16 Newton meter. Untuk momen kapal yang kedua berarti dua-duanya 12 Newton, berarti 12 kali jarak antara kedua gayanya 1 tambah 1 2 ya. 12 kali 2 berarti 24 Newton meter. Maka kalau dijumlahkan untuk momen kapal yang pertama itu hasilnya 16 Newton meter, dan untuk momen couple yang kedua itu hasilnya 24 Newton meter. Jadi kalau dijumlahkan 16 ditambah 24 adalah 40 Newton meter. Jadi hasil dari momen couple yang terjadi pada benda ini secara keseluruhan adalah 40 Newton meter. Nah itu kira-kira ya. Ini mudah lah ya. Hanya mengalihkan saja antara besar gayanya dengan jarak antara kedua gayanya. Oke, itulah sedikit materi tentang momen couple ya, yang harus kalian ketahui juga. Dan secara keseluruhan dari materi momen gaya ini, mudah-mudahan kalian bisa mudah memahaminya dengan pemaparan ini. Dan apabila ada kekurangan penyampaian dari Bapak ya, mohon maaf, atau ya bisa saja kalian komplain atau kalian tanyakan saja langsung japri ya, lewat WA, lewat Telegram, atau kalian komen di bawah ini ya. Kita ciptakan diskusi yang positif ya. Jadi dari kesalahan-kesalahan kita bisa diskusikan sehingga kita bisa menjadi lebih baik ya. Dari kesalahan tersebut kita belajar sehingga kita akan lebih presisi dan lebih akurat memahami sesuatu. Nah itu dulu ya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kalian dimudahkan segala urusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.